Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Yang gak terima kalah dan teriak-teriak curang langsung. Auto terdiam dan kaget melihat hal ini. Ternyata survei LSI menyebut 60% rakyat Indonesia tidak percaya pemilu ditemukan adanya kecurangan. Tonton video ini sampai selesai dan tuntas, kamu akan dibuat sangat kaget melihat ini semua. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Dalam survei memuat terkait aspek pemilu yang disebut diwarnai kecurangan. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, pihaknya menanyakan tentang berita-berita yang cukup marak tentang maraknya kecurangan pemilu 2024. Cara kami bertanya adalah, ada yang berpendapat pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan. Apakah para responden setuju dengan pendapat tersebut? Ujar Jayadi. Dan hasilnya, lanjut dia, sebanyak 31,4% menyatakan setuju dengan itu, artinya menganggap pemilu 2024 diwarnai kecurangan. Namun meski begitu, angka yang tidak percaya dengan pemilu 2024 diwarnai kecurangan jauh lebih tinggi. Memang ada sebanyak 60,5% masyarakat tidak setuju dengan pendapat tersebut, yakni tetap menganggap pelaksanaan pemilu tidak diwarnai kecurangan, papar Jayadi. Tapi angka 31,4% ini sangat besar, kan gitu. Kalau kita tanya satu-satu apakah jurdil, apakah puas dengan pelaksanaan pemilu, secara umum puas. Tapi kalau ditanya apakah banyak kecurangan, ada 31,4%, sambung dia. Kemudian, dalam rilis survei, tercatat masyarakat yang menilai pemilu diwarnai kecurangan dari pemilih calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. Nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 38,1%, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di angka 35,5% dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD di angka 25,4%. Sementara yang tidak percaya pemilu diwarnai kecurangan dari pemilih Anies Cak Imin di angka 16,9%, Prabowo Gibran di angka 71%, dan Ganjar Mahfud di angka 12%, papar dia. Karena memang tidak spesifik ditanyakan siapa yang melakukan kecurangan, sambung Jayadi. Pernyataan mengejutkan Anies Baswedan. Dalam video viral ke lukisan Bung Hatta, mendengarnya bisa bikin merinding. Timnas Amin, di luar dugaan langsung klarifikasi begini soal video itu. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berbicara tentang kondisi Indonesia saat ini di depan lukisan proklamator Muhammad Hatta, Bung Hatta. Video terkait momen itu viral di media sosial. Bung Hatta, hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian, kata Anies. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan, hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari, lanjutnya. Dalam video itu, Anies yang menggunakan kaos putih dan peci mengatakan bahwa Bung Hatta merupakan seorang teladan. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah menjadi inspirasi dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah waktu, energi, pikiran. Dan di sisi lain kita semua mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita pendiri bangsa, ujarnya. Terkait itu, juru bicara Timnas Amin, Ramli Rahim pun buka suara. Dia mengatakan video itu diambil saat Anies mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Sumatera Barat pada 2 November 2023. Pernyataan Ramli itu sekaligus membantah narasi beredar yang menyebut video diambil usai Anies kalah dalam Pilpres 2024. Itu video lama kok. Yang pasti itu bukan frustasi, itu jauh sebelum pemilu. Itu fitnah keji terhadap Mas Anies, ujar Ramli. Ramli mengatakan di era saat ini, semua orang bisa melakukan apa saja. Namun, dia meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran hoaks. Era kini era disrupsi, semua hal bisa dikerjakan dan dilakukan orang, kita pun rasanya sulit untuk melarang mereka.
Jadi biarkan itu menjadi hak demokrasi meskipun tetap harus hati-hati dan sebaiknya masyarakat menghindari hoaks, tuturnya. Pengakuan jujur Ketu Pro Jokowi soal narasi kecurangan pemilu 2024 sampai ngomong kayak begini. Relawan pro Jokowi, Projo, berpendapat narasi kecurangan pemilu 2024 yang diembuskan oleh sejumlah pihak sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengatakan pihak-pihak tersebut berusaha membodohi rakyat supaya percaya begitu saja dengan kecurangan pemilu 2024. Pemilihan umum 2024 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sudah selesai. Rakyat sudah membuat keputusan sesuai hati nuraninya. Mari sama-sama kita hormati, ujar Budi. Menurut Budi, rakyat Indonesia sudah melihat langsung proses pencoblosan dan penghitungan suara di lebih dari 823.000 tempat pemungutan suara TPS di Indonesia. Proses tersebut, ucap Budi, dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Terdapat 8 juta lebih petugas, kelompok penyelenggara. Pemungutan suara, KPPS, belum termasuk petugas Bawaslu, observer, hingga media massa, baik nasional maupun internasional yang memantau proses tersebut. Media dan masyarakat menyaksikan secara langsung imbuhnya. Budi yang saat ini menjabat Menteri Komunikasi dan Indonesia, Menkominfo, ini mengingatkan masyarakat agar kritis terhadap segala kejadian di pemilu, khususnya terkait tudingan kecurangan. Budi menyampaikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejauh ini menang telak dari 2 pasangan calon lain. Kata Budi, negosiasi dan lobi politik untuk masuk pemerintahan lumrah terjadi, termasuk dengan cara menyerang lewat isu kecurangan pemilu dan pengajuan hak angket di DPR. Jadi, masyarakat jangan terkecoh dengan ulah elit politik. Bisa jadi itu upaya dan usaha masuk koalisi di pemerintahan Prabowo Gibran, pungkas Budi. Pengamat, Anies dan Ganjar bisa saja jadi calon gubernur DKI. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menyebut, Capres Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bisa saja maju sebagai calon gubernur, Cagub, dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Anies dan Ganjar diketahui kalah dalam Pilpres 2024 berdasarkan hasil hitung cepat dan real count sementara. Nama-nama seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai capres gagal memungkinkan juga diperhitungkan menjadi Cagup DKI, kata Efriza. Menurut dia, apabila benar Anies dan Ganjar mau maju dalam Pilgub DKI, maka keduanya harus legawa turun level politik, turun kelas dari capres menjadi Cagup. Sekadar ambisi kekuasaan, tak terpilih di capres menjadi Cagup juga tak masalah, kata dosen ilmu pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu. Anies dan Ganjar diketahui sama-sama pernah menduduki kursi gubernur. Anies menduduki kursi gubernur DKI Jakarta 1 periode, 2017-2022. Sedangkan Ganjar menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode, 2012-2023. Terpisah, pengamat politik Arifki Caniago menyebut, Anies kemungkinan besar akan maju lagi dalam Pilgub DKI Jakarta. Sebab Anies masih populer dan masih punya jatah menjadi gubernur DKI selama 1 periode lagi. Menurut Arifki, PKS bisa saja mengusung Anies kembali sebagai Cagup dalam Pilgub DKI yang akan digelar pada November 2024. Pilihan menarik PKS apakah akan mengusung kembali Anies yang kalah di Pilpres, tapi peluangnya cukup besar maju di Pilgub DKI, ujarnya Ahad. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 2023 lalu menunjukkan bahwa Anies menjadi salah satu top of mind sebagai Cagup di kalangan pemilih Jakarta. Sebanyak 6% responden secara spontan menyebut nama Anies ketika ditanyakan siapa Cagup pilihan mereka.